بهمزة فيها حرم الحاء المصطفى بهمزة فيها حرم Kemarin baru nyampe bait ke 4 muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca diskon bait pertama. Ayo Rifah, bait kedua. Bait ketiga. Nis, yuk. Mengesahkan kepada Allah. 4. Topik kepada jalan dinil haqqi, agama yang ghairu mubtadi, bukan orang yang berbuat bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin ya rabbal. Wa ba'du, dan setelahnya, wa ba'du, dan setelahnya, fa'lam, maka ketahuilah, diwujubi, dengan wajib, dengan wajibnya, al-ma'rifah, pengetahuan. Wa ba'du, dan setelahnya, fa'alam, maka ketahuilah, diwujubi, dengan wajibnya, al-ma'rifah, pengetahuan. Min wajibin, dari sifat wajib, lillahi, bagi Allah. Min wajibin, dari sifat wajib, lillahi, bagi Allah. Isrina sifah, ialah 20 sifat. Min wajibin, dari sifat wajib, lillahi, bagi Allah. Isrina sifah, ialah 20 sifat. Jadi kita wajib mengetahui
sifat wajibnya Allah. Ya, kita wajib tahu, wajib meyakini. Jadi Allah itu mempunyai 20 sifat wajib. Selain 20 sifat wajib itu, Allah juga mempunyai sifat mustah dan sifat yang dikenal dengan istilah aqaid 50 ya, aqaid 50. Makanya kajian ini manfaatnya besar ya, karena di dalamnya mengandung sifat-sifat Allah. Kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, para nabi, para malaikat. Siapa itu yang ngaji? Mas Bir. Ya, kita harus tahu sifat-sifat Allah dengan penjelasan global maupun rinci. Paham? Jadi tidak bertaklid, hanya ikut-ikutan toh. Kita harus punya pendirian, punya dalil-dalil untuk mengetahui, untuk menjelaskan ke orang. Penjelasan secara mendasar atau terinci, kita harus punya dasar itu. Ojo gur manut-manut tak ya. Ora lenang, ora wedok, kita wajib tahu, wajib meyakini. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya kita itu akidahnya ada 50 ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 50 yang dimasukkan ke dalam 2 kelompok. Jadi akidahnya Ahlus Sunnah itu 50 dibagi menjadi 2 kelompok. Nomor 1 itu akidah ilahiyah. Nomor 2 akidah nububiyah. Nomor 1 akidah apa? Ilahiyah. 2 akidah nububiyah. Adapun akidah ilahiyah itu terdiri dari 41 sifat. Ya, sifat wajib Allah. Akidah ilahiyah itu ada 41 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, satunya jaiz. Berarti tinggal 9. Tadi kan 50. Berarti tinggal 9. 9 itu sifat wajib dan sifat mustahil, sifat jaiznya untuk nabi dan rasulnya. Ini nggo ngeling-eling gampang. Dadine 20 wajib, 20 mustahil bagi Allah ya. 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz. Berarti 40. Berarti tinggal 9. Nah, ini sifat wajib, sisanya sifat wajib bagi Rasul dan Nabi. Sifat wajib Nabi itu ada mustahilnya berarti tinggal 1 jaiz. Itu hitungannya ngono. Jadi nggo ngiling-ngiling ya. 20 terus 1. Ya kan? 4 1. Nggo ngiling-ngiling. Engko ben ra kleru. Ya, pertama tadi akidah ilahiyah dan 2 akidah nububiyah.
Fallahu, maka adapun Allah, fallahu, maka adapun Allah maujudun, ialah ada, qadimun, maha dahulu, bagi, tetap, fallahu, maka adapun Allah maujudun, ialah ada, qadimun, dahulu, bagi, tetap, mukhalifu li khalqi, berbeda dengan makhluknya, bil itlaqi, secara mutlak. Mukhalifun li khalqi, berbeda dari makhluknya, bil itlaqi, secara mutlak. Jadi Allah itu jangan disamakan dengan kita ya. Jadi satu wujud, artinya ada, Tuhan itu ada ya, kita harus yakin itu. Kalau Tuhan nggak ada, berarti kita nggak ada ya. Kalau Tuhan nggak ada, berarti kita nggak ada. Kalau kita ada, berarti Tuhan ada. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholati lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku ya, aku Allah, maka sembahlah Allah dan dirikan sholat untuk mengingat Allah. Terus kenapa kita kok gak bisa lihat Allah? Kenapa kita gak bisa lihat Allah? Karena kita ini ada pembatasnya. Paham? Kita ini ada pembatasnya. Kita ada hijabnya. Ya. Seperti ngendikane Kanjeng Nabi ketika berkumpul sama sahabat, ketika besok di akhirat, ketika besok di surga, maka hijab kita itu dibuka. Jadi ibaratkan kita itu melihat bulan purnama. Berarti besok kita melihat Allah secara sempurna. Soalnya Kanjeng Nabi mengibaratkan bulan purnama, sempurnanya bulan purnama itu seperti halnya Nabi Musa pernah ngendika ngoten bahwasannya besok hijab kita akan dibuka sehingga kita bisa melihat Allah. Kita nggak boleh berangan-angan gini. Biasanya kita sok sering membayangkan Allah. Ya, kadang kita di pikirannya kita itu sholat ya, pas sholat, ketika sholat kadang kita membayangkan Allah seakan-akan Allah itu lafaz biasanya gini, nak sholat, iya, nak sholat gitu. Tapi bukan itu, nggak boleh ya. Jadi kita sholat bayangkan Allah ke lafaz itu, enggak. Bukan gitu. Nilai itu termasuk nilai kekhusyuannya kita. Allah itu apa yang ada di bayangannya kita, bukan itu. Allah itu nggak mampu. Kita itu nggak mampu untuk mengangen-angen, ya. Dan nggak mampu kita itu. Allah itu nggak punya kelemahan. Kalau ada kelemahan ini berarti itu Tuhan. Paham? Kelemahannya kita itu berarti kemampuannya kita. Oke, kelemahannya dewi iki sing ra iso, berarti itu kemampuannya kita.
Ya. Jadi jangan kita membuat patung ketika kita sholat. Ojo. Ya. Auding ini nggawe patunge Gusti Allah, gambar lafaz Allah. Jangan. Bukan gitu. Itu termasuk nilai khusyuknya kita. Apa yang dimaksud khusyuk? Kuwi semeleh atine, ya. Semeleh atine, semeleh sirahe. Paham semeleh? Semeleh itu apa ya? Dungkluk, nunduk, seakan-akan kita di hadapannya Allah. Semeleh hatine kita kepada Allah, semeleh sirah iki, moto iki, terus pikiran. Itu nilai-nilai khusyuk di situ. Kita dungkluk maksudnya itu, intinya itu dungkluk. Nilai khusyuknya itu. Ya. Terus piye carane awak dhewe iki mantep ke kekhusyukan? Itu dengan kita memahami bacaan, bukan untuk membayangkan. Paham? Jadi ojo gawe berhala ning pikirane awak dhewe, ya. Ketika Faisal gawe berhala nggo Anas ya ora apa-apa ora melu-melu. Cuman jangan sampai kita pas salat kita membayangkan lafaz Allah. Sebenarnya bagus, maksudnya niat kita itu bagus, karena itu lafaz yang paling mulia kan gitu. Itu bagus. Cuman alangkah bagusnya lagi khusyuknya kita itu di bacaan, dihayati. Bacaan itu dihayati, artinya dihayati. Makanya kon memahami bacaan-bacaan sholat itu ya kuwi sekaligus sama artinya, supaya kita itu lebih khusyuk. Khusyuknya itu di situ, bukan di pikirannya kita sing nggambar ke Allah, bukan. Nggak mampu kita, nggak mampu kita ini malah disarankan nggak boleh terlalu dalam mengenai zat-zatnya Allah. Nak keterlaluan bisa kufur kita, bisa syirik kita, nak kebablasan. Karena Allah wis ra duwe kelemahan, malah gawe awak dhewe gendeng kok. Iya enggak? Apa sing arep di orek-orek, arep diurek-urek? Gak ono sempurna, karena gak ada kelemahannya. Beda dengan makhluknya. Kalau awak dhewe gak ono kelemahannya. Ya. Oke, pesan kalau sholat itu khusyuknya itu kepada bacaan, dihayati, dinikmati. Ya. Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya Al-Fatihah? Ya. Nak sholat gek plengak-plengok iki berarti wis ora khusyuk karo bacaane. Ketika Allahu Akbar, deknen ketika Allahu Akbar pun deknen merasakan makna takbir itu. Ketika maca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, aku wis ngrasake. Kuwi wae sing dirasake, wis rasa terlalu adoh-adoh. Mikirke sing kuwasa iki ngene ana ning langit, set. Ngene ngono ya, iki soalnya aku ya tau ngono lho. Jadi tau ngono. Heeh. Lucu. Iki biasa karena awam, wis tak mbayangke ngono. Dadi gambar lafaz Allah ngono. Terus jenenge pikiran iki ruwet ya. Engko teko-teko ana gambar liyane teko ngono kuwi. Iya tenan. Heeh. Cuman setelah paham, oh ternyata nilai khusyuk itu ada di bacaan. Itu enggak sempat kita memikirkan bayang-bayangannya, maksudnya wujudnya sing kuwasa piye, itu enggak sempat karena kita terlalu asik, terlalu menghayati bacaan sholat kita. Ya? Gitu. Lah nek ana koncone salat ki ngene-ngene iki berarti wis ora fokus. Karena apa? Ati ngrasake bacaan, mata pun ngrasake bacaan, seakan-akan kita itu membaca. Ya. Per huruf diwaca, dihayati, per makna dihayati. Ya, jadi kita enggak sempat memikirkan apa utang mikirke wujude sing kuwasa, wis ora sempat.
Ya, fokus hayati karo bacaanmu, resapi, ya, makanya pahami ben nikmat rasane sholat. Oke? Aja gambar ke aja gambar ke Anas. Ya gampang kan? Dari ini besok nak ono koncone iki plengak-plengok, berarti iki ora khusuk. Ya. Tadi nilai khusuk tadi di mana? Hah? Di bacaan, ya. Pertama kita luruskan niat kita, hati kita. Ya. Khusuk dungkluk madhep ning tempat persujudan. Moto sirah dungkluk, terus pikiran aja sampai mikirke sing liyane. Oke? Nah, berarti sesuk nek ana sing sik plengak-plengok, nah kuwi berarti lagi berhalake koncone. Ya, lagi berhalake koncone, berarti itu lagi mikirke koncone. Paham? Ya sitik-sitik wae ya. Dapat berapa tadi? 2 ya? 2 bait ya? 2 bait dulu ya. Soalnya nanti kalau dilanjutin, nanti kalau pedot-pedot engko ndak lali. Ya. Habis ini piket, terus sekolah. Ya, jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Ya, sing sarapan ya terserah. Elang kemana Lang? Sakit. Ya, piket terus sekolah. Bahwa kewajibannya kalian itu di sini belajar. Ya, kalian harus memulai menata diri kalian sejak sekarang, sejak kalian mondok belajar. Kalian harus menata itu, ya. Ini cermin untuk kesuksesan kalian ke depan. Ya. Mendoakan orang tua itu bukan cuma dari lisan. Ya, dari kita tanggung jawab ngaji, sekolah, itu juga termasuk doa kita kepada orang tua. Suksesnya orang tua ketika kalian melaksanakan kewajiban ngaji, sekolah, itu suksesnya orang tua. Paham? Kalian harus ingat golek duit ki rekoso. Rekosone eram. Ya, nafkahi anak, nafkahi bojo ku rekoso. Ya. Pokoknya mulai dari mondok, sekolah, kalian harus punya komitmen, harus punya pendirian, harus punya keistiqomahan untuk kesuksesan kalian ke depan. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Enggak punya kitab. Beli ya.